Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal imani wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Jadi pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Zahidah Hasul Arifin dari kelas 5BA1M. Di sini saya akan menjelaskan sistem ataupun metode pembayaran pada transaksi e-commerce itu sendiri. Nah, adapun macam-macaman sistem pembayaran e-commerce ini itu terbagi menjadi 5 yang saya ambil. Yang pertama itu adalah pembayaran kartu kredit atau Visa. Yang kedua ada transfer bank. Yang ketiga ada debit Visa. Yang keempat ada rekening bersama. Dan yang terakhir ada cash on delivery atau COD. Nah, di sini awalnya kita akan membahas tentang pembayaran kartu kredit atau Visa. Jadi, kredit Visa ini sendiri, dia memiliki ciri khas yaitu berbentuk logo. Dia memiliki logo di kartunya itu, di cardnya. Terus, kredit Visa ini memungkinkan seorang nasabah melakukan pembelian ataupun transaksi terlebih dahulu yang kemudian dibayar secara angsuran ke bank ataupun dalam artian kita berhutang kepada pihak bank. Jadi apabila teman-teman nih kan belanja online gitu kan, kayak sekarang yang lagi booming-boomingnya belanja, terus kita bisa nih jadi rekomendasi kita menggunakan kredit Visa. Jadi kita buat kita lakukan administrasi dulu pakai kredit Visa, terus kita bisa berhutang dan kita bisa mengambil barang terlebih dahulu kayak gitu. Terus untuk memiliki kredit Visa ini kita perlu melakukan pengajuan aplikasi kredit card dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan bank. Jadi bank juga memberlakukan ketentuan pada kredit card ini seperti ada namanya itu biaya tahunan dan limit. Next. Nah, jadi seperti inilah penampakan dari kartu kredit Visa. Dan selanjutnya, daftar kartu Visa yang ada di BRI, BCA, hingga Bank Mandiri. Jadi, BRI Visa Touch, terus ada BRI Visa Infinite, BRI Visa Cap Hana Gold, BRI Visa Cap Hana Platinum, BRI Visa Cap Hana Gold. Itu yang khusus untuk Bank BRI. Terus yang kedua ada dari Bank BCA. Itu ada namanya BCA Singapore Airlines Cash Player Signature, BCA Visa Batman, BCA Visa Black, BCA Visa Corporate, BCA Singapore Airlines Cash Flyer PPS, BCA Singapore Airlines Cash Flyer Infinite. Dan yang ketiga ada dari Bank Mandiri. Bank Mandiri ada pun nama-namanya. Yang pertama Mandiri Signature, Mandiri Traveloka, Mandiri Golf Signature, Mandiri Golf Platinum, Mandiri Golf Gold, Mandiri Platinum, Mandiri Shopee, dan Mandiri Corporate Card Visa. Dan yang kedua ada transfer bank. Nah, kalau transfer bank ini kayaknya kita lebih biasa juga lah ya kan, udah umum juga dilakukan gitu. Apa sih transfer bank ini gitu kan? Biasanya kita cuman kayak praktek, tapi kita kalau ditanya gitu sama orang, apa sih itu transfer bank gitu kan, kita oh iya ya kok bingung gitu mau jawab apa kalau ditanya gitu, padahal kesehariannya kita telah melakukan transfer bank gitu, tapi kalau disuruh jawab tuh kayak susah gitu memaknainya. Jadi di sini kita bahas nih transfer bank itu apa gitu. Jadi secara sederhana, transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjukkan sebagai penerima transfer. Terus, berkat kemajuan teknologi,
informasi, teman-teman semakin mudah nih untuk melakukan transfer dengan bank yang sama maupun antar bank. Antrian di teller juga nggak seramai kayak dulu gitu, antriannya nggak panjang gitu. Kalau transfer ke rekening bank yang sama prosesnya lebih cepat dan bebas biaya. Sebaliknya kalau transfer antar bank berbeda, prosesnya membutuhkan waktu dan akan dikenakan biaya. Sebenarnya sih udah jelas gitu ya kan. Kalau kita ingin mentransfer bank gitu, kayak ke teman atau kita belanja online, seandainya pihak toko online tersebut memiliki nomor rekening ataupun bank yang sama, kita dikenakan non biaya, non admin gitu kan. Sedangkan kalau kita menggunakan ATM yang berbeda itu dikenakan admin dan waktu pemindahan uang kita dari kita membayar ke si penerima itu kayak butuh agak beberapa lama gitu, tapi nggak lama, membutuhkan waktu seperti itu. Terus di Indonesia sendiri terdapat beberapa mekanisme transfer dana antar bank. Yang pertama ada namanya real time gross settlement atau RTGS. Terus yang kedua ada namanya Sistem Clearing Nasional Indonesia atau SKNI atau Lalu Lintas Giro LLG. Terus yang ketiga ada namanya Real Time Online atau RTO. Jadi di sini kita bahas dulu yang pertama adalah Real Time Gross Settlement atau RTGS. Jadi RTGS ini sendiri adalah sistem transfer elektronik di mana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat berlangsung terkesan saat itu juga, real time gitu ya, tepat waktu gitu. Secara prinsip kecepatannya itu penerimaan dana transfer melalui RTGS lebih cepat. Namun real time yang dimaksud bukan berarti sampai ke tujuan pada jam dan menit yang sama. Gitu. Terus yang kedua ada namanya Sistem Clearing Nasional Indonesia SKNI atau Lalu Lintas Giro. Kalau giro sendiri itu adalah mekanisme transfer elektronik di mana bank-bank terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Sistem ini memiliki periode settlement atau proses pemindahan buku dari rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Terus yang ketiga ada real time online atau RTO. RTO itu sesuai gitu untuk kita yang harus transfer uang dalam waktu cepat atau real time dengan menggunakan switching yang menghubungkan antar bank. Dana bisa langsung masuk rekening tujuan saat itu juga. Gitu. Nah, di sini ada beberapa perbedaan SKNI Keliling, RTGS, dan RTO. Next aja, yang ketiga ada namanya debit Visa. Debit Visa ini adalah debit card berlogo juga, sama sih halnya sama tadi kredit Visa, cuman kebalikannya gitu pengertiannya kan. Nasabah pemilik rekening bank untuk melakukan transaksi tunai secara elektronik melalui mesin ATM atau mesin EDC. Untuk memiliki debit Visa, seseorang harus membuka rekening bank yang telah bekerja sama dengan Visa Income pada debit. Ada beberapa ketentuan yang berlaku seperti yang pertama itu adanya biaya administrasi, limit transfer, batas maksimal ataupun minimal transfer, limit tarik tunai, batas maksimal ataupun minimal tarik tunai, denda tunggakan biaya admin kalau itu menunggak gitu kan. Terus kartu debit Visa berfungsi seperti uang tunai, bahkan lebih baik. Bank Anda atau lembaga keuangan lain menerbitkan kartu tersebut dan menggunakan dana langsung dari rekening Anda. Seluruh dunia menerimanya. Kartu debit Visa ini menawarkan akses yang cepat, aman, dan praktis atas uang Anda secara pribadi. Baik itu dalam jaringan, luar negeri, dan lewat telepon. Jadi kita lebih dimudahkan ya memakai kartu debit Visa ini
karena kita hanya tinggal membawa berbentuk kartu gitu, berbentuk card gitu kan. Oke, selanjutnya ada rekening bersama. Rekening bersama ialah layanan rekening yang menampung dana transaksi jual beli online. Jadi, rekening bersama berfungsi sebagai perantara yang menjembatani transaksi antara penjual dengan pembeli. Sebenarnya, rekening bersama bukanlah hal yang baru. Metode transaksi ini telah lebih dulu dipraktikkan di luar negeri yang dikenal dengan istilah escrow service. Meski konsepnya sama, namun di Indonesia lebih dikenal dengan istilah rekening bersama. Lantas, siapa yang memiliki otoritas untuk mengelola rekening bersama ini? Nah, setelah itu bentuk-bentuk poin yang sekaligus mempresentasikan langkah-langkah transaksi jual beli online itu sendiri. Jadi di dalam rekening bersama ini ada struktur tata cara transaksi yang kita lakukan gitu. Jadi yang pertama adalah pembeli dan penjual sepakat menunjuk layanan rekening bersama yang diinginkan gitu kan. Yang diinginkan. Maksudnya itu di awal transaksi pembelian, si pembeli dan penjual telah memiliki kesepakatan bahwasanya mereka menggunakan rekening bersama gitu. Jadi rekening bersama ini seperti ini loh. Pembeli itu toko online itu sebagai suppliernya atau penjual. Jadi si pembeli ini si konsumen ya kan. Jadi ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itulah yang dinamakan si pemilik layanan rekening gitu, yang memberikan jasa rekening gitu kan. Nah, yang kedua ada selanjutnya pembeli mentransfer uang seharga produk yang diinginkan plus biaya jasa ke rekening bersama yang dipilih gitu. Jadi setelah pembeli ini mentransfer uang seharga produk yang telah dibeli gitu kan, yang dipesan yang diinginkan, terus dia juga memiliki admin bank sama seperti biasanya gitu, kayak kita mentransfer ke bank tapi bank yang beda kayak gitu, ada uang adminnya. Nah, yang ketiga, pembeli menginformasikan bahwa dana telah ditransfer ke penyedia layanan rekening bersama. Nah, setelah pembeli mentransfer uang gitu kan, nah jadi si pembeli ini menginformasikan kembali gitu, menginformasikannya kepada siapa? Kepada si penjual, bahwasanya maksudnya pembeli menginformasikan kepada si orang ketiga tadi, si pemilik layanan jasa rekening bersama tadi. Nah, bahwasanya dia telah melakukan pembayaran kayak gitu. Nah, setelah dana diterima, penyedia layanan rekening bersama menginformasikan kepada pihak penjual agar segera mengirimkan barang ke pihak pembeli. Jika pembeli telah menerima barang dari penjual, maka segera menginformasikannya kepada pihak penyedia layanan rekening bersama, kayak gitu. Jadi setelah si pembeli menginformasi Niha gitu kan, difotokan gitu kan, terus truk pembeliannya, pentransferannya kayak gitu. Jadi si pihak ketiga ya yang membuat melayani jasa pelayanan rekening tadi menginformasikan lagi, memberitahu lagi kepada si pihak supplier tadi, si penjual tadi, bahwasanya si pembeli ini nih, pembeli A gitu kan, sudah mentransfer uangnya sekian kayak gitu. Jadi mohon kiranya untuk barang yang dibeli tadi segera dikirimkan kayak gitu. Nah, setelah langkah-langkah tahap-tahap tadi telah selesai, berikutnya penyedia layanan rekening bersama mentransfer dana ke pihak penjual. Terakhir, penjual mengkonfirmasi ke penyedia layanan rekening bersama jika telah menerima dananya. Nah, jadi si pihak ketiga tadi, penyedia layanan rekening bersama mentransfer dana lagi ke pihak penjual yang tadinya dia cuma bilang nih supplier gitu kan, penjual gitu. Si pembeli A telah mentransfer uang, cuma diinformasikan kayak gitu kan. Setelah itu setelah dikirim barangnya ke si pembeli, nah si penjual ataupun supplier ini ngasih tahu ke si pihak ketiga tadi, si pelayanan jasa rekening tadi, bahwasanya udah dikirim gitu kan. Nah, jadi si orang ketiga, penyedia pelayanan jasa tadi rekening mengirimkan dana barang tadi ke si penjual ataupun si supplier.
Nah, jadi terakhir setelah dikirimkan oleh si penyedia layanan rekening tadi, si penjual wajib untuk mengkonfirmasikannya bahwasanya dana telah masuk kepada si penjual ataupun si supplier, seperti itu. Nah, yang terakhir nih, ini nih yang paling kita tunggu-tunggu, ataupun yang paling gimana gitu kan, yang paling booming-boomingnya gitu kan, sekarang di Shopee, di Lazada, ya kan, Tokopedia gitu, cash on delivery, kayak gitu kan, COD. Nah, COD sendiri itu kayak udah nggak asing lagi gitu kan di dunia kita, kaum milenial seperti kita, kayak gitu. Jadi saya pribadi juga lebih suka kepada yang COD ini, cash on delivery. Kenapa? Karena dengan pakai COD, kita tidak was-was gitu, kita tidak ada kekhawatiran tersendiri bahwasanya kita akan tertipu gitu kan. Nah, jadi yuk lanjut aja kita bahas apa sih COD ini, kayak gitu kan. Istilah COD atau cash on delivery tentu sudah tidak asing lagi kayak ya di telinga kita bersama. Jadi, arti dari cash on delivery sendiri ialah jual beli yang metode pembayarannya dilakukan secara tunai dan secara langsung ketika pesanan tiba di tangan pembeli. Jual beli online kini sudah banyak menggunakan sistem pembayaran COD untuk meningkatkan kemudahan bertransaksi dalam jual beli secara online, kayak gitu. Nah, jadi kayak toko-toko online itu sudah banyak gitu kan yang menyediakan COD kayak gitu. Jadi itu juga sebagai plus ataupun keunggulan dalam mereka membangun bisnis online, toko online kayak gitu. Jadi mana-mana aja sih toko yang menggunakan COD ini gitu, toko online mana saja itu akan menjadikan nilai plus bagi mereka. Jadi pembeli itu bakal tertarik gitu kan, beramai-ramai ataupun berbondong-bondong untuk mesennya di sana kayak gitu. Nah, COD sendiri itu ada quality cost delivery service-nya juga ada. Nah, dari penjelasan tadi, mohon kiranya apabila ada kesalahan ataupun masukan, dimohon untuk sharing-sharingnya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan komentar, tanggapan ataupun masukan, silakan. Di sini saya masih belajar gitu kan, jadi banyak salah-salah katanya ataupun salah memaknai gitu kan. Jadi mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.